Pertemuan 13 sampai 15 ya. Ini bicara tentang regulasi manajemen risiko perbankan, kemudian jenis-jenis manajemen risiko dan pemindahan risiko ke asuransi. Di perbankan ini adalah perusahaan yang sangat riskan dengan risiko ya. Jadi perbankan itu paling besar risikonya ya. Karena pertama risiko orang menabung ya. Andai kata salah memanage bisa rugi, bagaimana untuk mengembalikan tabungan nasabah ya. Kedua, pembiayaan. Kalau misalnya memberikan kredit ya, kalau orangnya kabur, setelah dapat kredit orangnya kabur ya, atau perusahaan yang diberi fasilitas kredit itu bangkrut ya, nah, tentu akan berdampak kepada banknya itu sendiri ya. Makanya di perbankan itu sangat ketat sekali tentang manajemen risiko ini. Ini dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian pengawasan aktif, harus ada pengawasan aktif baik dari Dewan Komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas. Bisa juga Dewan Pengawas Syariah kalau perbankan syariah ya. Jadi ini harus ada pengawasan yang aktif untuk melototi risiko-risiko yang terjadi. Kemudian di perbankan itu dibuatlah namanya Komite Pemantau Risiko ya. Di samping pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah kalau di perbankan syariah, juga harus ada Komite Pemantau Risiko atau KPR. Ini biasanya levelnya manajer ya, biasanya Komite Pemantau Risiko. Lalu ada Komite Manajemen Risiko, ini di bawah manajer lagi itu levelnya ya. Ada namanya Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko. Itu biasanya di cabang misalnya, di cabang. Lalu ada Satuan Kerja Operasional. Itu langsung di cabang yang bersangkutan. Jadi ini di perbankan itu sangat ketat sekali untuk manajemen risiko dan ini akan bagaimana perbankan itu bisa tetap sehat. Kemudian jenis-jenis manajemen risiko ya yang dialami oleh perbankan bisa risiko kredit. Ya. Kemudian risiko pasar ya, risiko pasar itu bisa sekarang nilai tukar dolar kan 15.000 ya, udah mulai menggap-menggap orang ya, dolar udah 15.000. Kemudian bisa saja terjadi sesuatu inflasi, akhirnya suku bunga naik ya, harga saham naik ya, kemudian komoditi dan option lainnya. Jadi itu termasuk risiko pasar. Ya. Ada lagi namanya risiko operasional ya, ini operasional biasa lah ya. Risiko likuiditas apabila terjadi kebangkrutan bisa nggak membayar utang-utangnya ya. Risiko hukum apabila terjadi gugatan ya, terjadi gugatan daripada nasabah misalnya harus ada yang bisa menangani. Risiko reputasi, strategik, dan kepatuhan. Ini adalah beberapa jenis manajemen risiko yang terjadi umumnya bisa di perusahaan, juga bisa terjadi di perbankan. Ini adalah kejelasan lingkup dan cakupan risiko di bank ya. Jadi ada 8 risiko tadi, reputasi, strategi, legal hukum, operasional, kepatuhan, kredit, pasar, dan likuiditas ya. Kredit, pasar, dan likuiditas itu termasuk risiko finansial namanya ya. Sedangkan reputasi, strategi, legal hukum, operasional, kepatuhan itu namanya masuk risiko non finansial apabila diurut menurut kelompok yang bersifat dari sumbernya. Ya. Ini penjelasannya tidak perlu saya terangkan, bisa dibaca nanti setelah saya share. Ini adalah yang terakhir ya, pemindahan risiko ke asuransi. Tadi di awal sudah saya buat
saya sampaikan bahwasanya risiko itu bisa dialihkan. Jadi pembinaan risiko dapat dilakukan melalui pembiayaan risiko atau risk financing ya, ke pihak asuransi. Jadi risk financing transfer dapat dilakukan dengan transfer risiko ke perusahaan asuransi. Ya. Kemudian bisa juga transfer risiko ke perusahaan bukan asuransi. Ya. Jadi bisa ke asuransi, bisa juga ke bukan perusahaan asuransi risiko itu. Ya. Bisa saja kalau bukan perusahaan asuransi gini, misalnya nasabah ya, mengalami kebangkrutan, akhirnya lapor ke bank ya. Lalu oleh bank itu bisa saja ada yang berani ya, ada berani membeli perusahaan yang bangkrut itu ya, dan dia yakin itu bisa jalan lagi. Nah itu namanya pengalihan risiko ke perusahaan yang bukan asuransi. Kira-kira contohnya seperti itu ya. Kemudian bisa namanya retensi tadi ya, membuat anggaran sendiri ya, membuat anggaran sendiri. Jadi retensi berarti perusahaan menanggung sendiri risiko yang akan dihadapinya ya. Bisa diambil dari dana yang dicadangkan. Jadi retensi itu dikatakan aktif ya, ada retensi aktif, ada pasif. Aktif itu jika keputusan melakukan retensi diambil setelah membandingkan dengan metode-metode penanggulan risiko yang lain ya. Misalnya kalau dialihkan ke asuransi berapa biayanya ya. Ternyata preminya cukup tinggi. Ya baguslah kita cadangkan aja dananya untuk apabila terjadi risiko kan begitu ya. Ada namanya pasif atau tidak direncanakan ya. Misalnya jika manajemen risiko tidak mempunyai ekspor sehingga tidak bisa melakukan upaya untuk mengatasi kerugian yang terjadi ya. Jadi ini risiko yang tidak direncanakan. Alasan retensi atau kita membuat cadangan sendiri untuk risiko karena tidak ada alternatif lain. Kemudian pertimbangan hidup. Kemudian perkiraan kerugian menurut manajemen risiko lebih rendah kalau kita retensi daripada kita alihkan ke perusahaan asuransi. Harus mempunyai opportunity cost ya. Kemudian kualitas servis dari penanggung dianggap kurang memuaskan. Misalnya asuransi tidak memuaskan ya. Kalau ada klaim susah untuk mendapatkan klaimnya itu. Karena syaratnya banyak ya. Kadang-kadang suka kayak gitu, ya udah bagus saja retensinya. Jadi tergantung perusahaan untuk menjalankan usahanya. Oke, saya pikir itu sudah kalian mendapat nilai yang baik. Pertama, sudah saya share itu pertemuan keempat ada kuis ya. Silakan jawab pertanyaan, ada 4 soal di situ. Silakan jawab, kemudian di email ke saya ya. Jadi saya terima itu kalau bisa sebelum saya kasih waktu lah sebelum kalian UAS. Ya. UAS kan diperkirakan 21 Juli ya. Jadi sebelum 21 Juli itu diharapkan ujian kuis itu sudah masuk emailnya ke saya. Jadi tujuannya biar kalian punya nilai kuis. Ya. Kalau kehadiran sudah saya asumsikan lah kalau kalian hadir di Zoom hari ini atau pesan suara di WAG sudah saya anggap itu kalian menghadiri 15 pertemuan. Jadi sudah hadir di 15 pertemuan. Kemudian tadi tugas kuis ya. Kemudian tugas ada nilai tugas ya. Nilai tugas yaitu tadi sudah saya sampaikan, buatlah jurnal ya. Ambillah jurnal yang ada di internet yang ada hubungannya dengan manajemen risiko. Ya. Yang ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Ambillah jurnal. Jurnal apa saja di internet ya, yang ada hubungannya dengan manajemen risiko. Lalu itu di-download dan di-email ke saya.
Nah, itulah nilai yang untuk tugas. Jadi udah ada kehadiran, sudah dihitung tadi ya, sudah yang hadir hari ini sudah langsung dianggap hadir di 15 kali pertemuan. Kemudian kuis tadi udah saya share malam. Lalu ada tugas download jurnal. Kemudian UTS. UTS sedang saya siapkan nanti dalam bentuk biasa Google Form ya. Nanti akan saya share linknya ya. Nanti silakan jawab ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, langsung nilainya bisa keluar ya. Kemudian UAS. UAS sudah saya siapkan soalnya. Nah, nanti kita tinggal UAS saja. Adapun PowerPoint yang saya jelaskan tadi nanti saya akan share setelah ini ya. Agar kalian bisa mengulang membacanya ya, sebagai bahan bacaan kalian. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Enak kali kuliah kalian ini ya. Selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan beginilah ya. Tetap ada closing statement-nya ya. Sekali lagi, saya ingin sama-sama membantu ya. Pertama, membantu dosen yang tidak istiqomah di dalam ininya ya. Udah dikasih jadwal tapi nggak dilakukan. Saya terpikir kemarin kirain kalian tenang-tenang saja ya. Rupanya kalian sudah ada usaha juga ya. Ternyata di detik-detik terakhir ya. Tapi sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu ya. Ke depan bagaimana kita siasati supaya perkuliahan ini bisa baik ya, dan kalian mendapat nilai yang baik. Mungkin itu aja dari saya. Saya mohon maaf ya karena ini darurat sifatnya. Ya itulah yang bisa saya padakan kepada kalian ya. Saya berharap kalian sukses juga dan lulus di mata kuliah ini. Ini itu saja, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita. Sehat selalu untuk kita semua. Jaga kesehatan ya, jangan sampai nanti ujian UAS ada yang sakit ya. Nah, jadi jaga kesehatan, prokes. Kalau kalau datang ke suatu kerumunan jangan lupa pakai masker. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita sudahi. Silakan untuk bisa live ya di Zoom kita. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.